Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari penjabat Gubernur DKI Jakarta, yaitu Heru Budi Hartono, yang kembali lagi membuat kontroversi. Dan Heru mencoba untuk melanjutkan Formula E dan kemudian ditanggapi oleh Roky Gerung sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Heru lanjutkan Formula E Jakarta peninggalan Anies Baswedan. Omongan Roky Gerung nyelekit, yang haram itu Formula E KTP. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta. Di tengah kasakusuk status laporan dugaan korupsi Formula E Jakarta yang masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan ajang balapan mobil listrik dunia tersebut peninggalan kepemimpinan Anies Baswedan tersebut tetap berlanjut di Jakarta. Menanggapi hal ini, pengamat politik Roky Gerung menduga Heru telah melaksanakan makan malam bersama Anies Baswedan hingga mendapat kesimpulan untuk melanjutkan Formula E Jakarta. Mungkin Pak Heru sudah makan malam dengan Anies diam-diam dan merasa justru Jakarta akan diingat kalau itu dijadikan event tetap, jelas Roky melalui kanal YouTube Roky Gerung Official yang juga termasuk Heru Subono Arif dari Forum News Network FNN dikutip Minggu. Roky menganggap Formula E punya dampak lanjutan yang bisa menguntungkan berbagai pihak, khususnya soal masa depan. Hal tersebut menurut Roky harusnya bisa dipahami semua pihak agar bisa dilanjutkan. Yang nggak boleh dilakukan itu Formula E KTP, itu yang haram. Kalau Formula E kan enak-enak aja. Orang berkreasi di situ, belajar tentang mobil listrik dan mulai memantau desain-desain mobil balap di situ, sehingga Fakultas Teknik Arsitektur misalnya bisa bekerja sama dengan Fakultas Seni untuk merancang bukan sekedar aerodinamik mobil listrik tapi juga aeroestetik. Kan itu menimbulkan banyak pelajaran, jelasnya. Dengan hal itu, Roky berharap Heru bisa memahami bahwa tak baik untuk memaksakan kasus yang tak jelas hanya untuk menjegal seseorang. Semoga Pak Heru mengerti bahwa memang hal yang dipaksakan itu pada akhirnya justru akan berbalik menjadi kejengkelan pribadi. Jengkel pada Formula E, tapi nggak bisa kejengkelan itu dinyatakan sebagai dendam. Jadi ngapain batalin Formula E hanya untuk mendelegitimasi Anies, kan nggak ada gunanya, ungkapnya. Sebelumnya Heru mengungkapkan menyerahkan sepenuhnya soal Formula E Jakarta 2023 kepada Jack Pro terkait teknis penyelenggaraannya. Ia mempersilahkan untuk event itu diselenggarakan jika berjalan lancar. Itu kan mirip kayak mau bikin 10K, mau lari pagi. Kalau mereka merasa event itu akan berjalan dengan lancar, ya silakan saja, ujar Heru dikutip dari tempo.co Minggu. Ya, itu ya sobat sekalian ya tentang kelanjutan Formula E dan terkait juga kontroversi ya yang terjadi dari penjabat Gubernur DKI pengganti Anies, yaitu Heru Budi Hartono, yang memang setelah menjabat sebagai penjabat banyak sekali kebijakan-kebijakan itu yang merubah peninggalan dari Anies, dan masuk juga kebijakan dari Pemda DKI itu yang coba untuk dirubah ya. Padahal kalau kita melihat hasil kerja dari Anies itu belum dilihat ada yang sifatnya evaluasi, yang sifatnya kekurangan. Nah, kalau kita melihat untuk merubah rubah itu gampang ya, tetapi yang positif tentu saja bagaimana merubah itu menjadi lebih baik. Nah, kalau kita melihat kiprah atau manuver dari penjabat Gubernur DKI Jakarta ini, yaitu Heru Budi Hartono, ya sangat masif melakukan yang namanya perubahan, termasuk juga perubahan dari SDM ataupun SDM dari BUMD yang ada di Jakarta, misalnya MRT ya, kemudian juga BUMD yang lain. Nah, termasuk juga hal-hal yang sebenarnya tidak urgent untuk dilakukan perubahan ya, misalnya tentang slogan Jakarta yang kemarin sempat ramai. Kemudian hal-hal yang banyak dibutuhkan masyarakat justru
misalnya tentang program internet gratis yang banyak dibutuhkan oleh warga Jakarta justru malah dihilangkan. Nah, kita melihat tentu saja berharap dalam hal pembentukan ataupun penunjukan penjabat yang baru ini ada yang sifatnya perbaikan, ya, adanya sifat perbaikan dan kemudian menjadikan Jakarta itu lebih baik dalam hal kinerja, kemudian dalam hal pencapaian untuk mensejahterakan ya warga Jakarta, ya, karena masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sifatnya elementer yang harusnya itu disentuh lebih dahulu gitu ya, bukan malah merubah hal-hal yang sudah bagus dengan hal-hal yang lain yang justru akan merusak tujuan utama dari tujuan untuk memberikan manfaat kepada warga Jakarta. Nah, sekarang terkait dengan Formula E. Nah, Formula E ini ngeri-ngeri sedap ya. Formula E yang kita ketahui gelarannya lancar dan sukses dua hal, sukses dalam menyelenggarakan acara dan sukses ya mendatangkan peserta yang luar biasa banyak, dan sukses pula menjadi sorotan internasional ya, tidak hanya lokal tapi internasional. Di situ juga ada perputaran ekonomi ya untuk UKM lokal, dan juga termasuk memberikan keuntungan lebih untuk Pemda dan juga pemasukan bagi tentu saja APBN. Nah, ini justru dipermasalahkan. Nah, kalau kita melihat memang sedang digodok ya, terlihat sangat dipaksakan untuk mencari ya unsur adanya unsur ya korupsi ya, atau KKN di dalam Formula E itu sendiri. Nah, kalau kita melihat perkembangan Formula E yang seakan dipaksakan, itu juga terlihat coba dilakukan berbagai macam hal ya. Misalnya yang terakhir yang pernah yang sempat dibongkar oleh BW Bambang Wiryo Bambang ya, tentang penaikan status penyelidikan ya, status Formula E dari penyelidikan ke penyidikan ya. Ternyata itu belum ada tersangka, padahal secara hukum harus ada tersangka kalau menaikkan status Formula E yang diduga ada KKN di dalamnya, yang diduga ya pasti akan menjerat Anies Baswedan yang saat ini kita ketahui menjadi incaran atau target dari lawan politik Anies itu sendiri. Karena kita kalau kita menuduh ya siapa yang melakukan ya pasti akan harus melihat dulu ya faktanya. Nah, kemudian ini dipaksakan dari penyelidikan menjadi penyidikan ya, dan ini terus-menerus dicari celah untuk mentersangkakan Anies. Kelihatan dari KPK itu sendiri, dan saat ini kalau kita melihat undang-undang KPK yang ada itu minimal harus ada dua alat bukti ya, dua alat bukti untuk menaikkan status Formula E itu sendiri dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, ternyata minimal dua alat bukti yang sesuai dengan undang-undang KPK itu tidak kunjung ada. Nah, kalau kita melihat dulu ya, kebiasaan dari KPK itu bukan hanya minimal dua alat bukti, minimal 3, karena kalau minimal alat bukti untuk kasus Formula E misalnya satu gugur, maka itu tidak akan memberikan kekuatan untuk kasus ini dilanjutkan dan memenangkan kasus tersebut. Nah, untuk Formula E kita ketahui sedang panas-panasnya ya, panas-panasnya kontestasi Pilpres. Setiap baca pres itu memang menabung ya, dan berpotensi akan dibuka ya kasus-kasus yang berpotensi menjerat ya terkait dengan kasus KKN. Nah, kalau kita melihat dari pengakuan Anies sendiri memang sudah memberikan warning bahwasanya silakan dibuka ya, silakan dibuka, buktikan ya kalau ada satu uang pun dari gelaran Formula itu yang masuk ke kantong Anies. Nah, silakan buka. Kemudian tentu saja kalau kita melihat rasionalitas dari acara event itu berhasil, ya sangat
sulit sekali gitu ya, akan sangat terlihat untuk mencari-cari ya kasus ataupun menaikkan seseorang, termasuk dalam hal ini yaitu Anies, untuk mentersangkakan Anies. Nah ini ya kalau kita melihat ke depannya, Heru Budi Hartono yang sekarang sudah masuk 2023 sudah harus ya memastikan gelaran ini berjalan atau tidak. Karena berjalan atau tidak ini terkait juga banyak kepentingan ya, karena ketika kita melihat gelaran yang sudah ada 2022 yang kemarin, gelaran Formula E ini berjalan lancar, kemudian juga pemasukan ya, keuntungan yang didapat itu juga sudah jelas, dan kalau sudah jelas ini ya otomatis mau tidak mau harus dilanjutkan daripada menjadi bahan tertawaan saja, apalagi sampai ya membatalkan atau menghapus sama sekali gelaran Formula E yang sudah infrastrukturnya sudah dibangun gitu ya. Kemudian juga kemungkinan untuk tiket tercetak juga sudah direncanakan dan lain sebagainya. Nah ini mungkin akan menjadi sorotan ke depan ya, mengingat kalau kita melihat pragmatisme para politisi, melihat untung tidaknya terhadap kasus Formula E, tentu saja akan melihat ini ada keuntungan ke depan. Nah kalau konsisten seperti ini ya seharusnya tidak perlulah untuk dilakukan ya cari-cari yang sifatnya untuk mentersangkakan ya, patut diduga mentersangkakan Anies yang sudah ditarget sejak awal oleh KPK. Nah apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung misalnya, kemungkinan ya Pak Heru itu sudah makan malam dengan Anies ya, dengan merasa justru Jakarta itu diingat kalau ini menjadikan event tetap. Nah kalau kita melihat penyelenggaraan ini sudah berlangsung sudah lama ya, dan ini menjadi hal yang positif bagi Jakarta itu sendiri, kemudian juga Indonesia pada umumnya, untuk melihat Indonesia kemarin itu sudah sukses. Nah tidak mungkin hal yang sudah sukses ini dibatalkan dengan melihat kebiasaan saat ini, yaitu penjabat DKI Jakarta yang sering ya dalam tanda kutip menghapus jejak Anies. Nah yang paling ditekankan oleh Rocky yang kelihatan jelas pelanggarannya ya bukan Formula E tetapi Formula EKTP. Nah kalau kita melihat jejak kasus EKTP ini memang belum ada keseriusan dari para penegak hukum ya, terutama dari KPK yang harusnya bisa memberikan ketegasan untuk segera membongkar kasus ini ya, ditemukan tersangkanya dan harus tegas, dan tidak boleh ada diskriminasi ya, karena ketika kita saat ini sudah dihadapkan dengan rapot hukum kita yang sedang menurun ya, kepercayaan publik juga otomatis juga menurun terhadap kepercayaan penegakan hukum di negeri ini. Nah memang ini tinggal bagaimana KPK ya harus bertindak fair dalam hal mensikapi setiap kasus yang sudah jelas-jelas mendapat keuntungan ya Formula E ya, janganlah ya dicari-cari deliknya, terutama sampai mentersangkakan orang yang kita ketahui secara rasional ya tidak sangat dipaksakan, dan yang memang cetowelo-welo ya yang jelas yang juga disampaikan oleh Rocky Gerung adalah Formula EKTP itu sendiri yang sampai saat ini belum terlihat jelas, padahal di sana sudah tergambar ya kerugian negara akibat KKN, korupsi kolusi nepotisme ya dalam proyek EKTP itu belum selesai ya, belum bisa memberikan siapa yang dihukum seberat-beratnya terhadap kasus ini. Nah terkait juga Formula E, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, memang mendorong Pak Heru untuk mengerti hal yang dipaksakan itu pada akhirnya justru akan berbalik menjadi kejengkelan pribadi.
Kenapa? Ya tentu saja kalau hal-hal ya unsur-unsur yang kalau dicari-cari itu ya ada unsur KKN itu tidak diketemukan ya, malah pertama kepercayaan publik terhadap penjabat itu ya justru akan menurun. Pun untuk penegak hukum yang coba mencari-cari atau memaksakan ya kasus formula ini juga akan mengalami ya penurunan ataupun penilaian publik yang negatif. Wong kelihatan bahwasanya formula ini dipaksakan dan tidak ada unsur yang melanggar hukum ya, yang harusnya diurus KPK itu hal-hal yang jelas, korupsi, OTT dan lain sebagainya yang harus menjadi proporsi utama daripada mencari-cari ya kasus yang tidak jelas dan terkesan dipaksakan, yaitu formula itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.